Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus limpah atas saudara-saudari sekalian. Nah, pada Suara Gembala kali ini saya akan ajak Anda membaca firman Tuhan dari Amsal Soleman, pasal 30 ayatnya yang ke-24 sampai 28. Menarik, di sini dalam Amsal ini kita disuruh belajar dari binatang-binatang yang kecil-kecil, yang lemah-lemah, saudaraku ya. Jadi ini merupakan satu hikmat yang luar biasa dari firman Tuhan yang diberikan pada Agur bin Yake. Nah, saudaraku, kita akan lihat ayat 24 bunyinya, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Jadi kecil tapi cekatan. Nah, kita harus belajar dari binatang-binatang tersebut. Ayat 25, pertama, semut. Bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. 2, pelanduk atau semacam kelinci, begitu ya saudara. Bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Yang ketiga, belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Dan yang keempat, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Jadi saudaraku, Agur bin Yake dengan hikmat roh, dia menuliskan akan ayat-ayat ini, di mana kita ini harus belajar dari binatang-binatang yang mungkin kita anggap sepele, mungkin kita tidak perhitungkan. Tetapi ada hikmat, ada kebijaksanaan yang luar biasa kalau kita mengamati akan kehidupan dari binatang-binatang tersebut. Yang pertama adalah semut, ya. Lagu sekolah minggu, saudaraku, si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki. Nah, saudara, semut itu ada di mana-mana dan kita jarang memperhatikan. Kita anggap itu hama, kita anggap itu musuh kita. Tetapi kalau saudara perhatikan, kita bisa belajar banyak perkara dari binatang yang namanya semut yang sangat kecil itu. Sampai-sampai di pasal yang ke-6, Salomo menuliskan, saudaraku, hai pemalas, belajarlah dari semut dan berlakulah bijak. Begitu ya, saudara. Jadi, semut itu bangsa yang lemah, saudara, pites saja mati. Tetapi ada banyak hal yang kita bisa belajar dari semut. Dan tentunya semut itu terkenal dengan kerajinannya. Saudara nggak pernah lihat semut tidur, saudara. Ya. Semut itu di mana saja, kapan saja saudara jumpai, dia terus berjalan dan bekerja. Yaitu mengumpulkan makanan. Nah, di sini dikatakan bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi ciri dari semut itu ketika ada makanan, mereka bekerja gotong royong untuk mengumpulkan makanan itu sebanyak mungkin. Jadi ketika ada rezeki, ketika ada berkat, kesempatan itu tidak disia-siakan, dia kumpul rezeki. Seperti nyanyian sekolah minggu tadi, saudaraku ya. Dia kumpul. Untuk apa? Untuk nanti ketika musim panen, musim kelimpahan itu berlalu, mereka punya cadangan makanan, saudara. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Banyak orang, ya tidak peduli Kristen atau tidak Kristen, itu punya cara hidup yang salah. Mereka kalau ada kelimpahan, mereka gunakan bahkan sampai habis. Nah, ini yang berbahaya, saudara.
Karena musim kelimpahan itu tidak selama-lamanya akan ada. Ada musim panen, ada musim paceklik. Ini yang harus kita sadari. Nah, Alkitab ini mengajarkan banyak hal, contoh-contoh seperti itu. Ketika Yusuf itu menjadi mangku bumi di Mesir, ya dia mengajarkan akan hal itu. Ketika 7 tahun masa kelimpahan, dia mengumpulkan. Sehingga ketika 7 tahun berikutnya masa paceklik, masa kekeringan, masa tidak ada panen, mereka punya. Orang-orang Mesir punya cadangan makanan. Saya ingat saudara akan Jack Ma, ya Jack Ma pemilik dari Alibaba itu, orang kaya dari Tiongkok. Dia katakan begini, waktu diwawancara di hadapan orang-orang Amerika, dia berkata, kalian orang-orang Amerika paling pandai di dalam membelanjakan uang, menggunakan uang. Ada uang langsung belanja, beli ini, beli itu, yang tidak perlu dibeli. Dibelanjakan. Tetapi kami, orang-orang Cina, ya, orang-orang Tionghoa, kami ini, kata Jack Ma, kami selalu menabung, dan ketika terjadi perubahan iklim ekonomi, masa susah, maka kami bisa berinvestasi pada masa itu. Nah, ini tentunya menjadi sebuah nasihat atau kritik yang menohok, ya, sebetul-betul istilahnya itu betul-betul tajam, ya, menusuk tajam, tapi itu ada kebenarannya, saudaraku. Firman Tuhan ajarkan kita harus belajar dari semut, bangsa yang tidak kuat tapi pandai mengumpulkan rezeki pada masa-masa kelimpahan, sehingga punya tabungan pada masa-masa sulit. Nah, saudaraku, ini tabungan itu ada dua, ya saya harus ingatkan ya. Tabungan di bumi itu batasnya sampai kita mati, saudara. Ya orang bilang untuk anak cucu baik juga lah, saudara. Ya menyediakan untuk anak cucu itu juga ada nasihat di dalam Amsal juga. Tetapi itu terbatas, saudara. Saudara pernah menabung untuk perkara-perkara yang kekal? Tuhan Yesus mengajarkan itu. Simpanlah hartamu di sorga. Ini juga nasihat. Jadi kita ini harus pandai bukan hanya membelanjakan, tapi pandai menabung. Baik yang di bumi untuk kehidupan sementara ini maupun untuk kehidupan kekal. Kita menabung di sorga. Nah, kemudian yang kedua, binatang pelanduk di Indonesia dan terjemahan Indonesia dipakai istilah pelanduk. Tapi sebetulnya ini adalah satu jenis binatang yang tidak ada di sini, yaitu semacam kelinci, ya, saudaraku, kelinci begitu. Nah, dikatakan binatang yang lemah, kelinci, saya sebut kelinci aja, binatang yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di Bukit Batu. Saudara menjadi lemah, kecil, dan tidak berdaya secara banyak hal, ya, secara fisik dan sebagainya, itu sebuah fakta yang kita tidak suka, ya, kita ingin jadi kuat tentunya. Tapi kalau kita lemah, saudara, kita juga nggak boleh jadi bodoh. Nah, kelinci di sini itu binatang yang betul-betul berhikmat. Mereka lemah, tapi mereka membuat rumahnya di Bukit Batu. Bukit Batu itu kalau di dalam bahasa Alkitab, kalau saudara baca di dalam Mazmur, saudara temukan bahwa Bukit Batu itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan itulah gunung batuku, ya. Contohnya Mazmur 18, saudaraku, ya. Saya tunjukkan Mazmur 18. Ini kalimat dari Daud, pemazmur. Dia berbicara tentang Tuhan itu sebagai gunung batu bagi dia. Mazmur 18 ayatnya yang ketiga, ya. Di situ dikatakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku,
tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jadi Tuhan itu adalah gunung batu yang menyelamatkan kita. Gunung batu berbicara tentang sesuatu tempat perlindungan yang kokoh. Kena badai, kena badai pasir atau apapun, itu tetap teguh dan tidak akan goyah. Itulah gunung batu. Nah, saudara, apakah ketika Anda merasa dirimu lemah, engkau punya rumah, tempat berlindung, tempat berteduh yang terbuat dari gunung batu? Itulah contoh yang diberikan oleh binatang yang lemah, yaitu kelinci. Di sini pelanduk ya, tapi sebetulnya kelinci, saudara. Yang ketiga adalah belalang, saudara. Belalang yang tidak mempunyai raja, artinya nggak ada pimpinannya, nggak harus dikomando begini, begitu, begini, begitu. Tetapi semuanya berbaris dengan teratur. Namun, semua berbaris dengan teratur. Artinya apa? Tahu menempatkan diri. Ini gambaran dari kalau orang Kristen itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu nggak akan semau-maunya, saudara. Dia bisa bersatu dengan saudara-saudari seiman. Gereja yang dipimpin Roh Kudus itu gereja yang merindukan kesatuan dengan gereja-gereja yang lain. Bisa berderap seiring sejalan dengan gereja manapun, yang tentunya gereja yang benar ya, gereja Tuhan ya. Meskipun mungkin penekanannya berbeda, bagian pelayanannya mungkin ada yang lebih cenderung ke sana, lebih cenderung ke sini, yang ini cenderung anak-anak muda, yang ini cenderung orang-orang tua, yang ini cenderung pelayanan misi dan sebagainya. Tapi semuanya saling melengkapi dan menempati akan posisinya sehingga kalau dilihat oleh Tuhan, itu umatnya itu seperti belalang. Nggak usah dikomando. Ya gereja sekota itu siapa pemimpinnya? Nggak ada. Pemimpinnya adalah Roh Kudus. Pemimpinnya adalah Tuhan Yesus. Tapi yang penting ada satu kesadaran untuk aku melakukan bagianku dan aku saling menopang, saling mendukung dengan saudara-saudariku. Demikian juga dalam gereja lokal, saudaraku. Tidak selalu kita ini butuh akan komando, butuh akan perintah, lakukan ini, lakukan itu. Enggak. Bisa melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan teratur, berbaris teratur, bersama-sama mengerjakan dengan goal yang satu, yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu saja, saudaraku, contoh dari belalang. Nah, kemudian yang terakhir adalah cicak. Cicak ini sejenis binatang ya, kalau dalam terjemahan aslinya cicak itu ya semamit, itu lizard ya, cecak, saudaraku, cecak ya. Nah, cicak itu saudara bisa temukan di mana-mana. Kadang-kadang saudara di pepohonan ada cicak di sana. Saudara di bebatuan juga ada cecak di sana. Di rumah gubuk yang sederhana ada cecak di sana. Di rumah bagus ada cecak di sana. Ya, di bawah atap ada cecak. Cecak itu ada di mana-mana. Bahkan di sini dikatakan yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi yang juga ada di istana raja. Saudara, ada di istana-istana raja. Artinya bisa hidup di mana saja, pandai menyesuaikan diri dengan tempat di mana saja. Inilah gambaran dari orang Kristen yang penuh Roh Kudus. Membawa Injil Yesus Kristus, mereka bisa menempatkan diri di tempat raja-raja, di istana raja-raja, di sana bisa hidup, bisa berada. Di tempat sederhana, di suku-suku terabaikan atau suku terasing, bisa hidup di sana. Di kalangan orang-orang yang kaya bisa membawa Injil ke sana. Di kalangan orang-orang sederhana, bahkan orang-orang tua, anak-anak, di mana saja ada cicak, saudaraku. Itu gambaran. Gambaran bahwa orang Kristen harus bisa membawa akan berita, kabar baik, gospel,
Injil keselamatan, Injil kerajaan itu di mana saja dan kapan saja. Saudaraku, 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Kita belajar bukan dari binatang yang hebat-hebat, yang gede-gede saja, tapi juga dari yang kecil-kecil. Dan biar hikmat ini kiranya mempengaruhi akan perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.